Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan satu bagian yang menarik terkait tentang pribadi Yesus Tuhan kita. Pernahkah kita mendengar orang di luar sana berkata, lihat Tuhannya orang Kristen mati. Masa ada Tuhan yang mati? Sehingga banyak orang berpikir, buat apa jadi orang Kristen? Tuhannya mati di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya adalah, siapa yang mati itu? Nah, hari ini kita akan lihat satu bagian dari surat Petrus. Meskipun kisah tentang ini ada di beberapa bagian Alkitab, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, baik itu yang tersurat maupun tersirat tentang siapa Yesus yang kita yakini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan baca bersama-sama dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 yang berkata sebagai berikut. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bagian ini begitu tegas, begitu jelas, begitu teliti menjelaskan tentang pribadi Yesus. Kalau kita belajar tentang siapa Tuhan yang disembah, yang dikenal oleh orang Kristen, itu bukan tiga Allah, tapi satu Allah dengan tiga pribadi, satu hakikat dengan tiga pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita tidak menyembah tiga Allah. Yang berkata bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah itu adalah isu dari orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Tapi di dalam Alkitab ada 10 kali kira-kira itu menjelaskan tentang Allah itu Esa. Alkitab menjelaskan bahwa Allah tidak dua, tapi satu. Tetapi dalam kekristenan Allah yang Esa itu dengan tiga pribadi. Nah, sekarang kita masuk kepada tentang Yesus. Di dalam pribadi Bapa, Putra, Roh Kudus, maka pribadi Putra atau Yesus ada dua sifat, ada dua natur. Dia adalah Allah sejati, dia adalah manusia sejati. Yesus itu ilahi, Yesus itu insani. Nah, sekarang jikalau ada yang berkata Tuhannya itu mati di atas kayu salib, itu adalah pertanyaan yang salah. Kenapa? Nggak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Karena tidak ada Tuhan yang bisa mati. Mana ada Tuhan yang bisa mati? Tuhan tidak pernah mati. Jadi kalau ada orang yang di gereja berkata Tuhan Yesus sudah mati, itu adalah perkataan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan firman, karena Tuhan Yesus tidak pernah mati. Lalu siapa yang mati? Ada tiga hal yang kita bisa dapatkan jawabannya melalui pembacaan kita dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 ini. Yang pertama, siapakah yang mati itu? Yang mati adalah manusia Yesus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam diri Yesus ada dua sifat. Dalam pribadi Yesus ada dua natur. Dia adalah Allah sejati dan dia adalah manusia sejati. Pada waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu kuasa keilahiannya begitu jelas. Pada waktu dia mengampuni dosa, di situ menunjukkan bahwa dia Allah sejati. Tapi ingat, Yesus pernah berpuasa. Masa sih Tuhan kok puasa? Yesus pernah dicobai oleh iblis. Mana ada Tuhan bisa diganggu sama iblis? Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani.
Ada orang berkata, lihat itu, Tuhannya orang Kristen, katanya dirinya Tuhan, masa berdoa Tuhan dengan Tuhan. Pada waktu dia berdoa, pribadi yang dalam sifat manusia, dia berdoa. Tuhan tidak perlu berdoa. Dan pada waktu dia mati di atas kayu salib, yang mati bukan Tuhan Yesus, tetapi manusia Yesus. Tidak masuk akal, sangat masuk akal. Tetapi akal kita tidak cukup untuk memikirkan, karena akal kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Allah yang dijelaskan di dalam Alkitab adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu besar. Dia mau jadi apapun juga, itu hak asasi Allah loh, hak asasinya Tuhan. Kenapa kita menghalang-halanginya ketika kita tidak mampu berpikir tentang cara Allah berjumpa dengan manusia? Manusia Yesus, itulah yang mati di atas kayu salib. Bagaimana kita bisa memahaminya? Buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, baru bisa mengerti apa yang saya katakan. Ini bukan pemaksaan untuk beragama Kristen. Ini bukan pemaksaan untuk datang ke gereja ataupun untuk dibaptis. Ini adalah berita sukacita. Jikalau engkau ingin bisa menikmati Allah yang maha kuasa, yang jadi manusia bernama Yesus, hanya bisa kita terima jikalau engkau mau membuka hati menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Yang kedua, dijelaskan di bagian ayat ini bahwa yang mati itu adalah manusia pengganti. Perhatikan, ini menarik sekali. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yang mati adalah orang yang benar mengganti orang-orang yang tidak benar. Bahasa lainnya adalah manusia pengganti ini adalah manusia penebus yang menebus dosa manusia yang dibenci oleh Allah, dan manusia tidak bisa berjumpa dengan Allah kecuali ada darah tercurah. Ingat, dalam perjanjian lama ada kurban yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tiap tahun 3 kali itu mereka harus pergi ke Yerusalem mempersembahkan kurban bakaran. Kalau Anda ingin tahu, baca kitab Imamat tentang jenis-jenis kurban. Nah, ketika ada tumpahan darah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Pada waktu dia di atas kayu salib, darahnya tercurah, tertumpah. Untuk apa? Menggantikan kita, orang berdosa, dan semua dosa kita itu diambil alih oleh manusia yang benar ini. Jadi, Yesus itu manusia berdosa. Dia lahir dari kandungan Roh Kudus. Dia tidak ada bibit benih dosa seperti saya dan saudara. Tetapi pada waktu dia di atas kayu salib, sebagai manusia yang tidak berdosa ini, dibuat berdosa ketika menanggung dosa kita. Kok enak ya? Kita yang berbuat, kok Yesus yang nanggung? Tidak enak. Karena apa? Karena ketika dia menanggung, dia harus mati di atas kayu salib. Kan enak bagi kamu? Tidak enak. Buktinya, mau tidak kamu menerima Yesus? Nggak gampang toh? Susah kan? Kalau hari ini saya berkata seperti ini, Anda berkata kok gampang sekali kita diganti oleh Yesus. Tidak gampang loh. Buktinya Anda belum tentu mau kok menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saya tidak sedang menjelaskan tentang agama Kristen. Saya tidak sedang menjelaskan kristenisasi. Tapi saya sedang menjelaskan bahwa kalau engkau ingin bisa menikmati dosamu diampuni, bukalah hatimu terima Yesus. Maka engkau menikmati pengganti pribadi yang mengambil alih segala kutuk-kutuk kita. Dan yang terakhir ketiga, siapa yang disalib itu? Yang pertama dijelaskan dia itu manusia Yesus. Yang kedua dia manusia pengganti. Dan yang ketiga, dia adalah manusia pendamai. Perhatikan pula, dikatakan dalam ayat itu, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Manusia Yesus, itulah dibunuh untuk menjadi manusia pendamai antara orang berdosa dengan Allah yang kudus.
Kita yang penuh dengan dosa, dengan Allah yang suci. Dosa itu bukan cuma dari perbuatan kita. Dosa ada di pikiran kita, dosa ada di mata, dosa ada di telinga, dosa ada di mulut, dosa ada di hati, dosa ada di tangan yang suka pukul, dosa ada di kemaluan yang suka berzina, dosa ada di kaki yang suka menendang orang. Maka sumber dosa itu banyak. Bahkan Yesus pernah berkata, barang siapa mengingini istri sesamamu, dia sudah berzina di dalam hatinya. Belum tidur tapi sudah berzina. Kenapa? Standar Tuhan tentang dosa begitu tinggi. Maka siapa yang bisa berdamai dengan Tuhan Allah? Kecuali ada juru damai. Dialah Yesus yang bisa mendamaikan dosa saya dan dosa Anda. Hari ini jikalau Anda pernah membunuh orang, pernah memperkosa, pernah selingkuh, pernah berbuat dosa apapun juga, hari ini juga, jikalau engkau ingin berdamai dengan Tuhan Allah, buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Dan hari ini juga dosamu akan diampuni. Pada waktu engkau diampuni, engkau bisa menikmati persekutuan dengan Sang Pencipta kita. Buktinya apa? Kita tidak akan takut lagi untuk mati. Makanya Paulus pernah berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Salam hati gembira.